Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu memulai, ada beberapa hal, ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan di sini, terutama tentang berita ya. Artinya ada Ibu dengar sekarang untuk wilayah Pabuaran, Depok, itu Bojonggede sudah banyak sekali anak-anak, artinya usia sekolah itu terindikasi terkena COVID ya. Jadi Ibu minta tolong untuk kalian jaga kesehatan, kemudian laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ketika harus pergi, kalian menggunakan masker. Kemudian jangan lupa mencuci tangan ketika kalian kemana-mana. Kemudian yang lebih penting lagi, ketika kalian ketemu bapak ibu guru atau dengan orang lain, tidak perlu berjabat tangan, karena bukan berarti tidak menghormati. Memang untuk saat ini tidak perlu lagi berjabat tangan, karena dikhawatirkan dengan berjabat tangan kalian menularkan atau tertular. Jadi Ibu minta tolong kalian jaga kesehatan di rumah, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan sehat, minum vitamin, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, kemudian tidak bergerombol atau berkerumun. Baik, Ibu mulai pembelajaran yang untuk saat ini kelas 8. Ibu akan membahas tentang Singapura. Ya. Singapura ini merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Ini masih kelanjutan negara-negara di kawasan Asia ya. Kawasan Asia Tenggara. Ini ada Singapura. Singapura sendiri merupakan negara maju di kawasan Asia Tenggara. Ya, ibu kota Singapura, kemudian bahasanya Inggris, Melayu, Tamil, Mandarin, mata uangnya adalah dolar Singapura, lagu kebangsaannya majulah Singapura. Keadaan alam, kalau kalian pernah dengar, Singapura ini ada yang namanya reklamasi pantai. Singapura sendiri wilayahnya itu sedikit untuk daratannya. Mereka punya wilayah daratan karena mereklamasi pantai atau nguruk ya, kalau bahasa kita mah ya, pantainya diuruk sama pasir ya untuk mendapatkan daratan karena daratannya sedikit. Kawasan Singapura sendiri luasnya kurang lebih 704 km persegi ya. Walaupun kecil, negara ini sangat maju ya. Kalau kalian lihat, wilayah Singapura ini lebih banyak bergerak di bidang industri dan jasa, yaitu sebagai ciri-ciri dari negara maju. Iklimnya, ya ini ada iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut. Udaranya panas, banyak mengandung uap air, dan musim penghujan mempunyai musim penghujan dan kemarau. Masih seperti kita ya, masih seperti Indonesia, ada musim penghujan dan kemarau. Kemudian kegiatan ekonominya di sini Singapura itu tadi ada 2 musim. Kemudian merupakan negara maju ya. Musim. Kemudian kegiatan ekonominya merupakan kebanyakan di Singapura ini adalah daerahnya pendatang ya, banyak orang-orang pendatang, jadi dari mana-mana ini untuk Singapura. Ini banyak bergerak di bidang industri dan jasa untuk negara Singapura. Negara Singapura sendiri untuk saat ini banyak dijuluki sebagai macan Asia ya. Ini untuk di bidang ekonominya karena kemajuan Singapura itu sangat pesat ya. Beberapa faktor yang menyebabkan Singapura menjadi negara yang
sangat pesat pertumbuhannya, yaitu yang pertama adalah posisinya. Posisi sangat strategis ya. Ada kemudian yang kedua, Singapura dikelilingi oleh negara penghasil bahan mentah. Ya, bahan mentah seperti Indonesia, kemudian ada Brunei sebagai penyuplai minyak, ada Thailand, Vietnam, kemudian ada Malaysia. Ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini bisa diekspor ke Singapura. Kemudian di Singapura diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, ya, barang jadi. Kemudian penduduk Singapura ini mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, Ya, kalau di Indonesia itu wajib belajar 12 tahun. Tapi di Singapura untuk S1 atau orang kuliah itu sudah menjadi pendidikan terendah. Itu untuk Singapura. Kemudian sistem transportasi yang sangat baik. Ini menunjang ekspor dan impor. Ya, makanya di Indonesia itu untuk di luar Jawa dibuatlah trans, ya, tol. Ini tujuannya apa? Mempermudah ekspor dan impor kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ini mempermudah perdagangan antar pulau. Ya, ini dibuatlah tol untuk perdagangan antar pulau, sehingga ekonomi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain ini akan bergerak dengan cepat. Jadi kalau dulu hanya Pulau Jawa saja nih yang membangun, kalau sekarang tidak, ya, semua provinsi di wilayah Indonesia ini sudah membangun, ya, apalagi untuk sarana jalannya, sehingga memudahkan transportasi, memudahkan mobilitas perdagangan. Ini memajukan antar pulau, ya, satu pulau dengan pulau yang lain ini ada perdagangan. Nah, ini memberikan apa, efek yang baik untuk kita, yaitu pertumbuhan ekonomi. Ini Ibu singgung ini, ya, sebagai tambahan. Kemudian yang berikutnya adalah Filipina. Ya, Filipina ini ibu kotanya Manila. Ya, bukan kertas, ini Manila. Kemudian bahasanya ada Filipino, bahasa Tagalog dan Inggris. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Filipina merupakan negara kepulauan. Ya, ini merupakan negara kepulauan. Jumlah penduduknya kurang lebih 7.100 jiwa, ya, juta jiwa. Ini pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Ini Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ini pulau terbesarnya di Filipina. Ya. Pulau Luzon ini terdapat gunung yang paling tinggi, yaitu Gunung Mayon. Kemudian di Mindanao ada Gunung Apo. Ya. Iklimnya kita lihat. Iklimnya sama dengan Indonesia, iklimnya tropis, muson dan laut. Filipina dipengaruhi oleh angin pesat timur laut. Ya, ada angin muson, angin taifun menimbulkan. Nah, angin taifun ini yang sering menimbulkan bencana di Filipina, ya. Kemudian kegiatan ekonominya dengan pertanian. Ini ekonominya ditunjang oleh pertanian. Ya, beda dengan Singapura. Ya, ini masih negaranya sama dengan kita, negara agraris. Pulau Mindanao dan Luzon ini sendiri mempunyai banyak sumber daya alam. Kemudian Filipina juga terkenal dengan ada pendapatan yang terbesarnya ini di Filipina ada di bidang jasa. Kegiatan ekonominya selain pertanian, ini ada jasa. Kemudian manufaktur, ya, jasa.
ada manufaktur, kemudian ada pertanian dan peternakan, kemudian ada perdagangan dan energi, kemudian ada pertambangan. Ini adalah ekonomi penunjang dari Filipina ya, untuk kegiatan ekonominya. Nanti akan dilanjut dengan Thailand. Sebelum sampai ke Thailand tadi udah Filipina ya, Singapura dan Filipina. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Nanti berarti kelanjutannya adalah Thailand. Ya, tolong dilihat. Kemudian nanti diperhatikan ya. Untuk berikutnya Thailand digarisbawahi mana yang penting. Kemudian kalian bisa bertanya ke Ibu kalau memang ada yang belum dipahami. Ya, Ibu mencoba untuk memberikan materi pakai media menulis seperti ini. Mudah-mudahan kalian jelas. Nanti Ibu tulisannya akan diperbaiki lagi. Sebetulnya tulisannya Ibu bagus. Ini karena pulpennya kurang tajam ya, yang Ibu gunakan, jadi tulisannya seperti ini. Mudah-mudahan nanti Ibu akan beli pulpen yang lebih bagus lagi. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.